cara duduk Rasulullah SAW, salah satunya yaitu dengan kurfusah atau disebut juga oleh ulama itu namanya oleh ulama bahasa itu ihtibak. Ihtibak itu kalau ihtibak itu dengan kain bukan dengan tangan. Kalau dia dengan tangan dipegangnya betisnya seperti tadi itu namanya kurfusah. Kadang-kadang dipasang kain kan diikat. Nah, kalau orang Sudan itu biasa gitu. Melanjutkan kembali majelis ilmu kita. Majelis ilmu kita yang rutin setiap hari Jumat atau malam Sabtu, yang mana kajian rutin kita adalah membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu buku yang disusun oleh seorang ulama besar dalam sejarah Islam yang sampai hari ini buku-buku beliau menjadi rujukan utama khususnya di bidang hadis sunnah Rasulullah SAW dan juga di bidang khususnya sirah yaitu sejarah hidup Rasulullah SAW, yaitu Imam At-Tirmidzi yang beliau ini dikenal kalau disebut Imam Tirmidzi maka langsung orang ingat dengan karyanya yang sangat monumental yaitu Sunan At-Tirmidzi, salah satu daripada 6 buku induk sebagai rujukan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Imam At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Nah, inilah Imam Tirmidzi. Beliau juga menyusun sebuah buku yang mana isinya itu hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang beliau beri nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu hadis-hadis riwayat-riwayat yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini Bapak Ibu oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama sirah, buku terbaik pada bidangnya. Tidak ada tandingannya. Maka buku ini dibaca di mana-mana. Sehingga para ulama mengatakan siapa ingin melihat Rasulullah di hadapan matanya, kalau menggambarkan Rasulullah itu gimana bayangannya, baca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karena dia menggambarkan dengan jelas baik itu sifat tubuh Rasulullah dan juga tentang akhlak, perilaku, kepribadian Rasulullah SAW yang sangat mulia. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membaca riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi tentang apa? Babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab adalah kumpulan riwayat-riwayat hadis-hadis tentang bagaimana cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk itu gimana? Duduk menyandar ya Bapak itu, duduk bersila, atau gimana duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia duduk, kalau dia duduk disediakan khusus tempat, ada kursi emas. Rasulullah nggak ada manusia yang paling mulia semenjak dunia ini ada sampai kiamat, dia ada nomor satu. Kalau dia duduk gimana duduknya? Kalau kita ingin meniru duduk Rasulullah, ya, tapi ini kan menceritakan tentang duduk Rasulullah gimana. Nanti kalau saya ceritakan, kita baca nanti hadis-hadis ini. Nah, kemudian nanti kan Bapak Ibu tanya itu gimana? Boleh kita mencontohnya atau harus kita mencontoh duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Duduk dia sangat duduk tawadhu, duduk orang biasa. Nah, sehingga kalau dia duduk begini ini susah orang mencarinya mana yang Rasulullah, karena duduknya tidak ada istimewa.
beliau itu. Nah, ini coba kita dengarkan Bapak Ibu hadis yang pertama. Jadi maja'a fi jilsati, jilsah itu julus. Julus itu duduk namanya. Jadi kalau jilsah hayahnya, cara duduk Rasulullah, bentuk duduk Rasulullah gimana kalau dia duduk. Sebelumnya kita kan bagaimana cara berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana cara duduk Rasulullah. Baik, pertama hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi yaitu hadis dari Qailah binti Makhramah. Qailah binti Makhramah. Ini Qailah ini nama seorang perempuan, seorang ibu. Dia menceritakan duduk Rasulullah SAW karena dia duduk di samping Rasulullah, di belakang Rasulullah. Jadi dia tahu betul duduk Rasulullah. Di Qailah menceritakan, Qailah namanya Qailah bint Makhramah, anak perempuannya, putrinya Makhramah. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Bahwa Qailah menceritakan bahwa dia pernah melihat dan bahkan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Di dalam masjid mana? Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'idul qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashi'a fil jilsa ur'idtu minal faraqi. Jadi saya berjumpa dengan Rasulullah dalam masjidnya, dan saya melihat ketika itu Rasulullah duduk dengan duduk qurfusa namanya dalam bahasa Arab. Qurfusa. Lalu si Qailah berkomentar, qalat, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu di dalam duduknya, dalam bentuk duduknya. Tapi walaupun duduknya itu duduk tawadhu, tapi punya haibah. Haibah itu punya wibawa. Duduknya sederhana, tapi wibawanya besar. Ur'idtu minal farq, maka aku gemetar ketika itu karena haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal farq ini khauf wal haibah. Tapi artinya apa? Saking saya ketika itu gemetar karena takut dan juga karena wibawa Rasulullah SAW. Segan, tapi dia duduk di belakang Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kisah ini pernah kita sampaikan dalam kisah Qailah ini. Sebelum ini kisahnya Bapak Ibu sekalian panjang kisahnya Qailah ini. Qailah ini banyak pelajaran-pelajaran dari kisah Qailah ini. Kalau perempuan dalam bermasyarakat, bagaimana perannya dalam kehidupan sosial. Maka salah satu contoh itu adalah Ibu Qailah. Ini perlu kisah-kisah Qailah ini dimunculkan. Bagaimana peran perempuan di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana dia membela hak rakyatnya, hak masyarakat. Ini luar biasa Qailah ini. Dan itu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, Qailah ini binti Makhramah. Beliau ini berasal di Bani Tamim namanya. Bani Tamim ini kalau ujung-ujungnya sampai nanti kepada kabilah Quraisy. Dia kabilah besar. Tapi ujung-ujungnya nanti itu kabilah Quraisy. Ada hubungannya dengan sukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini dari Bani Tamim. Nah, kemudian beliau ini
masuk Islam. Dia masuk Islam di tangan tokoh-tokoh yang ada di kampungnya. Karena dulu kabilah-kabilah Arab itu ketika Rasulullah di Madinah itu, mereka tidak seluruh mereka datang ke Madinah menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Maka kalau mereka ingin masuk Islam, maka mereka mengutus utusan-utusannya saja, tokoh-tokoh penting mereka yang mereka utus ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Nanti tiba mereka di Madinah, langsung mereka membaiat Rasulullah SAW. Nanti tokoh-tokoh ini setelah mereka membaiat, pulang mereka ke kampung mereka, ke negeri mereka. Setelah di beberapa lama di Madinah, setelah baiat mereka belajar Islam, setelah rasanya mereka sudah mempelajari Islam dan sudah mengetahui dari Islam hal-hal yang pokok-pokok, pulanglah mereka ke kampung mereka. Mereka yang pulang ini adalah menjadi otomatis menjadi delegasi Rasulullah SAW ke kampung-kampung. Karena Rasulullah tidak mungkin satu-satu datang kepada orang, ya kan? Tidak mungkin satu-satu. Kalau satu-satu kapan orang masuk Islam? Maka lewat delegasi-delegasi itulah. Jadi seluruh kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam itu datanglah delegasi mereka ke Madinah. Kalau tunggu Rasulullah datang satu-satu, kapan nanti Islam menyebar? Maka delegasi-delegasi itu para datang ke Madinah, termasuklah delegasi Bani Tamim. Datang mereka sekelompok ke Madinah menemui Rasulullah, lalu mereka membaiat Rasulullah SAW. Setelah itu mereka pulang, dan mereka pun delegasi itu membaiat orang-orang kampungnya untuk masuk Islam. Maka ayo masuk Islam. Kami sudah membaiat Rasulullah, kami sudah jumpa dengan Rasulullah, maka apa yang diceritakan tentang Rasulullah itu benar adanya. Berarti mau dikembangkan isu tentang Rasulullah, siapa Rasulullah ini. Maka Rasulullah itu harum namanya di mana-mana, karena ada orang-orang isu itu penting. Kalau orang baik-baik itu harus dicerita oleh kita. Kalau ada orang memfitnah, bela. Ini kadang orang baik-baik dipitnah-pitnah, dia punya kita. Itu salah. Malah orang cerita balik-balik. Dan zaman ini zaman fitnah. Yang baik jadi buruk, yang buruk gara-gara TikTok. Juga buat TikTok ni, gara-gara Instagram. Bisa dibalik-balik. Media itu gawat sekarang, membalik-balikkan pak. Dihujat-hujat, fitnah-fitnah isinya. Kita harus mengambil peran. Maka jangan sampai coba di media-media sekarang banyak orang melecehkan Rasulullah tak? Menghina Rasulullah, melecehkan Islam, macam-macam isinya itu. Itu kita umat Islam diam. Tokoh-tokoh kita, sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang mulia, ulama-ulama, difitnah-fitnah, itu diam kita. Itu namanya lemah kita itu. Mereka memainkan media. Maka kita apa? Harus lebih kuat lagi memainkan media untuk memunculkan keindahan Islam, untuk memunculkan kehebatan Rasulullah SAW. Harus berperan. Itu dakwah luar biasa itu. Media sekarang itu membentuk opini namanya. Media sekarang membentuk framing, membentuk cara berpikir orang, cara pandang orang kepada seseorang. Itu kawat di media itu sekarang. Kalau orang ingin menjatuhkan seseorang, dibayar buzzer, apa nama itu? Buzzer, kau buat ini, berita, bohong. Dimasukkan terus. Itulah sehari-hari makanan anak-anak, makanan masyarakat. Ini dilihat terus. Gimana otaknya tidak tercuci? Itu aja isinya. Media itu bayar. Siapa yang buat bayar? Gratis itu betul bayar. TikTok gratis. Siapa yang buat bayar?
dia menguasai. Harus sekian. Yang satu mau apa? Tidak kuat, hajaklah dia dipitnah dan tidak kuat. Tidak bersama kita lagi, ini hancur kita. Siapa yang kuat nanti? Umat Islam ini dihina-hina terus. Maka itulah media-media itu semua dibayar. Benar bisnis semua. Mau TikTok, mau Facebook, mau apa lagi? Instagram, duit semua. Dan per hari jutaan. Ingin menjangkau berapa banyak? Sekian juta. Siapa yang kuat bayar itu? Mereka yang batil-batil itu kuat bayar. Ada agak pun fitnahnya. Mau bela ini, tidak punya duit, tidak pernah ada yang mau. Sudah kan, habis. Training akhirnya orang baik di tengah masyarakat jadi orang buruk. Orang buruk jadi pahlawan. Astagfirullah. Tertipu. Ini bahayanya. Kita hati-hati dengan media ini. Sedang terkecoh kita. Amat kan di zaman Rasulullah itu main isu memang. Isu ini penting. Itulah sebabnya kita dalam isu diatur dalam agama. Masalah isu. Maka isu-isu itu menyebarkan isu-isu buruk itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka dalam Al-Quran itu Allah ingatkan itu supaya maka orang-orang yang membuat isu-isu buruk, isu-isu supaya menyebar kemungkaran di mana-mana, memperindah kemungkaran seperti menyebarkan berita LGBT itu bagus, LGBT begini, mainkan media, sehingga otak orang LGBT itu bagus. Mana itu? Maka dalam Al-Quran alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi di situ juga Allah mengingatkan supaya isu-isu yang buruk itu harus kita tampil. Jangan biarkan beredar di tengah-tengah masyarakat muslim. Tak boleh. Harus berdiri pejuang-pejuang media. Tokoh kita yang dileceh-lecehkan, agama kita dileceh-lecehkan, sahabat Rasulullah, apalagi Rasulullah SAW. Jadi delegasi itu itulah gunanya. Pergi mereka pulang, membuat isu tentang Rasulullah SAW. Orang yang ganteng, orang yang masya Allah tawadu, orangnya pemurah, orangnya senyum, orangnya akhlaknya mulia, orangnya. Dan nampak kebenaran di wajahnya, kemarin yang dibuatnya. Kami sudah membaiat beliau. Masuk Islam orang semua. Termasuklah ketika utusan Bani Tamim datang ke Madinah, pulang delegasi ini tiba di kampung mereka kumpulkan, berjalan mereka sekampung membaiat orang kampung Bani Tamim itu. Termasuklah yang dibaiat itu namanya Qailah binti Makhramah, seorang ibu tapi cerdas. Qailah binti Makhramah dia ini punya suami dulu namanya Habib bin Azhar, saudara Bani Jinak namanya. Jadi beliau ketika dia menikah dengan Habib bin Azhar, akhirnya melahirkan anak perempuan, anaknya perempuan semua. Kemudian si suaminya yang bernama Habib ini meninggal, Habib bin Azhar ini meninggal. Setelah dia meninggal, maka ada pamannya, saudara Habib bin Azhar ini namanya Saud. Lalu Saud bin Azhar atau Asub bin Azhar. Jadi diambilnya anak-anak perempuan saudara Habib ini. Jadi kan anak perempuannya Qailah binti Makhramah, dia ambil paksa oleh dia. Ini anak saudaraku. Tidak dibiarkannya anak-anak perempuan tadi bersama Qailah. Tapi Qailah ketika itu lemah, dia tak bisa apa-apa. Maka dia menangisnya melepaskan anak-anaknya.
Tapi Kailah ketika itu dia sudah masuk Islam. Tapi bagi dia, kerinduan dia untuk bertemu dengan Rasulullah SAW sangat membara. Dia ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia tidak cukup hanya masuk Islam lewat delegasi-delegasinya. Maka berencanalah dia untuk berangkat ke Madinah. Maka ketika dia berangkat ke Madinah, dia buatlah rencana. Dia perempuan cerdas, dia buatlah sebuah rencana. Maka pergilah dia ke rumah seorang saudara perempuannya. Ke rumah saudara perempuannya, di mana saudara perempuannya ini bersuami dengan Bani Rabi'ah namanya. Jadi ketika dia pergi ke rumah saudaranya perempuannya, ingin pergi hijrah, ingin pergi ke Madinah. Ketika itu dia sampaikan kepada saudaranya, saya ingin ke Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia minta tolong supaya dicarikan teman untuk berangkat ke Madinah, rombongan jauh. Maka suami saudari perempuannya tadi mencari beritalah siapa dalam waktu dekat rombongan yang pergi ke Madinah. Maka satu malam dia mendapatkan satu rombongan, namanya rombongan Huwairis, berangkat ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Dan dia ada satu kasus yang pengen diadukannya kepada Rasulullah di Madinah SAW. Jadi suami saudaranya ini bilang, bercerita dengan saudaranya gelap malam itu, tapi si Kailah ini belum tidur, dia menelinganya apa cerita suaminya. Suaminya bilang kepada saudaranya itu, ada Huwairis, dia akan berangkat besok ke Madinah dengan rombongannya. Tapi kamu jangan kasih tahu ya siapa namanya si Kailah, supaya dia jangan berangkat aja begitu. Tapi si Kailah menelinga, didengarlah cerita dialog suami saudara itu dengan saudarinya. Maka besoknya siap-siap dah si Kailah, dipersiapkannya tasnya, kemudian diambilnya ontanya, langsung dia kabur dari rumah, langsung mencari rumah Huwairis. Keliling dia kampung itu, dia tanya mana Huwairis, mana Huwairis. Akhirnya ketemu dia dengan Huwairis tadi. Lalu ditanya, apakah kamu hari ini mau berangkat ke Madinah? Betul, saya mau berangkat ke Madinah dengan rombongan. Boleh saya ikut dengan kamu? Saya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Oh ya, tidak apa-apa. Akhirnya diizinkan dia bertemu. Tapi ada cerita yang menarik. Ketika dia berangkat dari rumahnya, meninggalkan kampungnya ke rumah saudaranya, itu gak jauh jaraknya, di kampung yang lain. Maka ketika itu anak perempuan yang paling kecil, Hudaibah namanya, Hudaibah, mendengar bahwa ibunya akan pergi ke Madinah untuk hijrah, untuk bertemu Rasulullah SAW. Jadi langsung Hudaibah ini sembunyi-sembunyi lari dia mencari ibunya, kabur dari rumah pamannya tadi, paman yang memaksa mengambil anak-anak perempuannya yang bernama Asub tadi. Tiba-tiba lari dia temu ibunya. Ibunya ketika itu sudah naik onta. Kailah ini sudah naik onta ingin menuju rumah saudaranya itu. Tapi apa yang terjadi ketika naik anaknya tadi, dipeluknya anaknya, dibawanya anak berangkat. Bu, saya mau ikut ibu. Maka ditinggalkannya pamannya itu. Langsung dia naik onta. Pas di dalam perjalanan, dengar oleh Asub, pamannya tadi, bahwa si Hudaibah ikut ibunya. Dicarinya, dikejarnya. Maka si Kailah dengan ontanya sambil membawa anaknya, berlarilah ontanya dengan cepat supaya tidak ditemui nanti oleh Asub. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan, ontanya itu ketika berjalan kencang, tiba-tiba lewat seekor kelinci. Pas ketika tiba lewat kelinci, onta tadi kaget dengan kelinci itu melompat dari kakinya,
kaget, langsung onta tadi bingung. Maka akhirnya onta itu langsung terduduk. Akhirnya Asub bisa menemui ontanya tadi yang berlari. Karena terhenti onta tadi. Nah, dari situ diambilnya Hudaibah. Akhirnya Hudaibah dibawa pulang dan Qailah pun tetap berangkat. Begitulah semangat dia untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kerinduan. Mungkin kita ini berhidup Rasulullah ini, apapun kita pertaruhkan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Begitulah semangat si Qailah ini. Maka tiba cerita dengan rumah saudaranya, dapatlah rombongan Huwairis namanya, itu dari Bani Rabi'ah, berangkat ke Madinah. Maka ikut dia rombongan kafilah, sampailah dia di Madinah itu Bapak Ibu sekalian waktu subuh. Jadi pas subuh, waktu subuh, kemudian waktu subuh, waktu sholat subuh masuk, mereka sampai ke Madinah. Nah, pas sampai ke Madinah langsung menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan si Qailah ini menceritakan ketika kami sampai di masjid itu dan sholat subuh, masjid itu kondisinya gelap. Jadi masjid Rasulullah juga tak ada lampu. Maka pertama lampu dipasang di Masjid Nabawi itu siapa yang pasang? Umar bin Umar dulu. Berarti sebelumnya tak lampu gelap. Ada yang begitu Bapak Ibu, tak ada mereka yang tidak sholat isya berjamaah. Lampu tak ada itu. Jangankan masjidnya, jangankan jalan, masjid tak ada lampu. Tapi mereka tidak sedikit pun menurunkan semangat mereka untuk berjemaah ke masjid. Ketika waktu isya memang gelap-gelap. Subuh mereka datang ke masjid. Maka kata Qailah, ketika saya tiba di Masjid Nabawi, masjid itu lagi gelap. Maka saya tidak bisa membedakan mana orang. Akhirnya tiba-tiba Qailah ikut sholat, karena ketika itu sudah qamat dan kemudian orang sudah berdiri di saf-saf. Berdirilah Qailah ini di saf laki-laki, karena itu pula dia baru pertama ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu, dan dia belum tahu aturan di mana harus perempuan berdiri. Maka berdiri dia di saf laki-laki paling belakang. Kemudian di samping dia sahabat laki-laki. Kemudian digeser oleh sahabat itu dia. Ini kok lunak ini orangnya ini. Kena gelap. Jadi kenapa air kena nampak? Kenapa air dua hijab sudah ada? Cuma kita nampak kena gelap. Maka apa? Kamu laki-laki itu perempuan ini, kata sahabat di samping dia. Saya perempuan. Apa kata? Kita taftinina nih. Hampir saya kamu memfitnah saya. Pergi sana. Ini bukan tempat laki-laki. Itu perempuan. Perempuan di sana. Ada gelap-gelap itu dibawanya itu Qailah ke belakang. Ini tempat perempuan di sini. Di sinilah orang sekalian tidak boleh bercampur laki-laki perempuan itu. Ada sebabnya sab perempuan itu di belakang. Coba di dalam, karena kita kadang-kadang kan menganggap remeh bercampur laki-laki dan perempuan karena di kantor satu ruangan, ya tak? Kemudian dalam apa ruangan? Coba lihat Rasulullah, sahabat itu ketika itu kita tertinya, padahal itu dalam waktu sholat di dalam masjid waktu gelap, dan dia juga tidak tahu, tapi apa? Kamu hampir saja membuat fitnah saya, memfitnah saya. Memfitnah itu apa? Menggoda atau apa macam-macam kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, maka dia buat sikap langsung ditaruh si Qailah di belakang. Di sini kan pelajaran penting ini supaya antara laki dengan perempuan menjaga jarak. Dikhawatirkan terjadi fitnah. Itu terjadi sekarang. Sekantor pegawai laki-laki perempuan apa terjadi sekarang? Terjadi banyak perceraian. Kadang-kadang di sekolah guru laki-laki, guru perempuan, pegawai-pegawai di kantor laki-laki perempuan. Maka salah satu angka perceraian yang tinggi itu di kalangan pegawai.
pegawai perempuan, karena tiap hari makan siang dengan suami orang. Yang suami ini lupa istri. Yang di kantor ini berdandan terus, istri di rumah. Astagfirullahaladzim. Terjadi fitnah. Akhirnya banyak yang gugat cerai. Si perempuan juga cerai karena dia tidak melihat lagi suaminya tak pula punya penghasilan, dibawa pula dia gajinya. Fitnah sudah itu. Ada pula laki-laki yang lebih ganteng dilihat, banyak pula duit, menggoda-goda pula. Selalu dikasih makan siang gratis. Ibu-ibu ini pantang nih kasih digoda-goda. Udah setan masuk. Astagfirullah. Dulu diadukan oleh almarhum. Waktu itu saya bertamu ke rumah saya, itu Pak Herman Abdullah, wali kota. Apa dibilang sama saya, Pak Ustaz, gimana caranya Pak Ustaz? Ini angka perceraian pegawai semakin meningkat. Apalagi semenjak ada apa namanya itu, kalau gaji pegawai perempuan guru-guru itu apa namanya? Itu sertifikat. Semenjak sertifikasi banyak ibu-ibu minta cerai. Kenapa rasa duit? Suami di kantor ada pula yang udah kacau. Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya apa? Ya kalau bisa kantor itu bisa. Maka di sebagian negara walaupun perempuan bekerja tapi dipisah. Kalau perempuan aja, laki-laki aja. Di barat sekarang sudah dimulai pula. Sudah mulai mereka, sebagian negara di Jerman ada, di Australia ada, saya lihat sekolah-sekolah banyak sekarang, sekolah-sekolah mereka pisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi mereka itu bukan masalah dasar agama. Karena ayat Quran begini apa, bukan hadis apa, tidak, hasil penelitian. Maka setelah mereka teliti hasil studi belajar antara lokal yang bercampur laki-laki dan perempuan, lokal yang dispesialkan laki-laki, spesial perempuan, dari hasil survei mereka paling hebat lokal yang dipisah. Coba itu karena agama. Kalau dalam Islam agama, maka selagi apa bisa pisahkan supaya tidak terjadi fitnah. Sampai jangankan di lokal, di dalam saf sholat bisa. Maka tidak boleh campur saf sholat. Padahal sholat itu kan dalam menyembah Allah kita itu tidak akan terbayang oleh kita macam-macam. Masa orang sedang sholat macam-macam pikirannya. Itu pun dipisahkan Tuhan. Apalagi dari rumah sudah berbackup, di rumah sudah berkincung. La ilaha illallah. Apa yang tidak terjadi dalam pikiran? Makan siang pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu peristiwa. Jadi sahabat dulu pantang mereka campur. Maka, kamu perempuan, langsung diantar sana. Karena takut fitnah. Itu terjadi sekarang. Maka ini jangan diremehkan. Kalau cari sekolah anak-anak kita, boleh yang cowok, yang cewek, cari sekolah yang bisa. Maka pesantren lah jawabannya. Maka pesantren kan perempuan, laki-laki. Tapi ada pula pesantren yang campur laki-laki. Ada misalkan dia cari yang pesantren yang bisa. Alhamdulillah rata-rata pesantren itu bisa antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian pesantren yang ketat, karena kadang-kadang sama-sama laki-laki banyak juga masalah. Oleh karena itu cari pesantren yang betul-betul disiplin dan memang betul-betul dikontrol nanti. Kontrol nanti anak-anak itu. Tapi kalau masalah campur baur ini
ini memang berbahaya dan itu memfitnah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki seperti fitnah perempuan. Oleh karena itu kalau selagi bisa dipisah-pisah, kita di rumah juga begitu. Maka dilarang istri menerima tamu laki-laki, suami tak ada di rumah. Itu haram hukumnya. Maka itulah sebabnya salah satu perempuan yang akan masuk surga tidak sembarang menerima tamu di rumah. Maka ketika suami tidak di rumah, tak boleh dia menerima. Itu ciri perempuan ahli surga. Tapi ketika suami pergi, kesempatan oleh dia, astagfirullah, membuat reuni dengan reuni SMA-nya, suami tak ada. Ini kan jadi perkara namanya. Apa yang katanya, kembali ke pacar lama lah katanya, astagfirullah, tak apa, cerita-cerita fitnah. Dia punya suami. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Zaman sudah rusak. Kembali kita kepada agama supaya hidup ini bersih. Nah, jadi di sini kailah setelah dia selesai sholat subuh kan masih gelap itu. Jadi selesai sholat dicarinya Rasulullah SAW. Keliling dia muter-muter cari Rasulullah. Mana yang Rasulullah? Tapi dia tahu sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah itu wajahnya ceria, orangnya suka senyum, orangnya simpati. Ini agak mulai terang. Agak mulai terang dilihatnya mana yang Rasulullah ini. Tapi ada satu komentar dia yang menarik. Maka saya temui sahabat itu satu-satu, dan tidak ada yang saya temui wajah-wajah mereka itu kecuali seperti wajah Rasulullah yang diceritakan oleh orang-orang. Jadi setiap sahabat itu saya temui wajah-wajah mereka itu simpati, wajah mereka itu masya Allah ceria. Setiap saya ketemu, saya kira dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bagaimana dia bisa bertemu Rasulullah dalam masjid itu? Padahal masjid Rasulullah itu tidak besar begitu ni lah, 20 kali 20 cuma. Ini berapa ini? 20 kali 20 itu masjid Rasulullah paling besar zaman dia hidup. Karena ada itu, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui berapa besar masjid Rasulullah, nanti kalau masuk Masjid Nabawi itu lihat ada tiang. Di tiang itu tertulis di atas kepala tiang itu Haddu Masjidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua tiang itu ada tertulis itu. Tulisan sama. Apa artinya? Inilah dulu batas masjid Nabi. Kalau diperkirakan itu 20 kali 20 dan begitu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya itulah masjid Rasulullah. Maka kelilinglah si Qailah. Setiap saya temui, saya kira dia Rasulullah. Sampai saya jumpa Rasulullah, ada seorang sahabat, dia langsung memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu saat itu lagi duduk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kata sahabat itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab salamnya. Ketika dia mendengar itu, oh ya inilah Rasulullah sedang duduk. Maka dia carilah tempat duduk. Dia duduk di belakang Rasulullah. Adil dia ceritakan itu. Maka saya melihat Rasulullah SAW, kata Qailah, saya telah bertemu dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah di dalam masjid. Lagi dia duduknya qaidul qurfusa, yaitu dia duduk. Bagaimana itu duduk qurfusa ini? Ini salah satu duduk yang disebut juga duduk ihtiba namanya. Ihtiba ini Bapak Ibu sekalian, duduk orang sederhana, duduk orang biasa, duduk orang awam. Yang mana kalau susah itu, kalau kita duduk dia seperti dia, ini orang awam, ini orang biasa. Bagaimana itu ihtiba? Jadi dia temui Rasulullah ketika itu sedang duduk. Rasulullah kalau duduk ihtiba itu Bapak Ibu duduk sambil mengangkatkan kakinya. Dia duduk tapi begini kakinya, dengan menempelkan dua pahanya ke perutnya. Kemudian tangannya memegang betisnya begini. Itu namanya duduk qurfusa namanya. Itu duduk di tengah. Kadang-kadang nggak pakai tangan, kain dibuatnya kan,
diikat dengan kain kakinya supaya, kemudian dia duduk. Begitu itu namanya kupusat dengan mengangkatkan dua lututnya. Dan itu duduk orang sederhana, duduk orang yang masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika dia melihat Rasulullah seperti itu, dia duduk di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ketika itu gemetar, dia duduk aja dia di belakang Rasulullah SAW kailah ini. Kemudian datanglah Huwairis, teman dia tadi yang satu rombongan dengan dia. Datang pula dia menemui Rasulullah SAW dan dia bercerita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa ini kenal Kailah ini baru pertama jumpa dengan Rasulullah, dia gemetar. Dan Rasulullah tahu dia gemetar. Maka ada salah satu keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ibu, itu disebutkan oleh ulama. Kan di antara keistimewaan Rasulullah itu kalau dia berjalan, kemarin kan dia tidak ada bayang-bayang. Itu salah satu itu. Tidak ada bayang-bayang. Ada dua kemungkinan. Pertama, kenapa? Karena diri beliau itu bercahaya dan cahayanya itu sama dengan matahari, sehingga matahari tidak ada memberikan kesan bayang-bayang kepada dia. Yang kedua, analisanya kata ulama, karena kemana dia pergi kalau ada matahari, dia langsung dinaungi oleh awan, sehingga tidak ada bayang-bayang. Maka matahari tak langsung menembak dia. Bapak Ibu sekalian, apalagi keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan keistimewaan, dia melihat apa saja yang di belakangnya seperti dia lihat persis orang yang di depannya. Jadi kalau kita duduk di belakang, Rasulullah itu melihat. Itu keistimewaan Rasulullah. Maka dia tidak menoleh-noleh tapi dia tahu bahwa ini si perempuan lagi duduk gemetar. Jadi diketahui oleh Huwairis, Rasulullah itu ada perempuan di belakang kamu, dia duduk gemetar. Kata Rasulullah, saya tahu. Maka apa kata Rasulullah tanpa menoleh sama dia? Apa kata Rasulullah? Tenang hai miskinah, hai perempuan, tenang kamu, tidak perlu kamu takut dan tidak perlu kamu gemetar. Maka Rasulullah tidak menoleh, tapi Rasulullah melihat gemetarnya di belakang. Jadi salah satu keistimewaan Rasulullah melihat apa yang terjadi di belakang seperti dia melihat apa yang depan. Itu salah satu khasais yang disebut oleh ulama tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah bilang kepada siapa si Kailah ini, tenang kamu, tidak perlu kamu gemetar. Apa kata Kailah? Berkomentar, semenjak saya ditegur Rasulullah seperti itu, disarankan Rasulullah, langsung masuk ketenangan ke dalam hatiku dan hilang gemetar. Yang membuat dia dan dia sambil menangis dia kena terharu bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan orang yang begitu sederhana, orang yang begitu tapi di samping dia duduknya itu tuh duduk orang sederhana, tetapi dia juga mempunyai haibah, wibawa yang sangat besar, yang membuat ketika itu hati daripada Kailah ini gemetar dan dia sampai menangis. Maka setelah ditegur Rasulullah, berhenti dia menangis dan berhenti dia hatinya gemetar. Cuma dia selalu menyimak apa pembicaraan Huwairis dari Bani Rabi'ah dengan Rasulullah SAW. Salah satu Huwairis ini kenapa dia datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah di Madinah, karena antara kabilah dia dari kabilah Bani Bakar namanya. Ini Huwairis. Sedangkan siapa ini? Kailah ini dari Bani Tamim. Antara kabilah Bani Bakar dengan Bani Tamim ini dari masa-masa jahiliyah selalu terjadi perang. Ini kurang cocok dua kabilah. Sehingga Rasulullah SAW tanya ke Huwairis, gimana kalian dengan Bani Tamim? Ya begitulah Rasulullah, semenjak zaman jahiliyah perang terus antara dua kabilah. Terus terakhir perang kalian gimana? Terakhir perang kami yang menang dari mereka.
Nah, tapi kan semenjak Rasulullah SAW menyarankan kepada mereka untuk tidak berperang, maka ketika itu berhenti. Ada kasus yang mereka ajukan kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah menjadi pemimpin pertama, karena beliaulah orang nomor satu ketika itu memimpin wilayah-wilayah Islam. Jadi mengadulah si Huwairis ini masalah sebuah lahan. Jadi sebuah lahan namanya lahan dahna. Lahan dahna itu kalau istilah kita itu lahan kosong. Tapi lahan kosong itu sangat potensial, diperebutkan oleh dua kabilah ini. Maka Huwairis ini meminta supaya dahna itu, lahan itu jatuh menjadi milik Bani Bakar. Makanya mereka bertengkar ini. Nah, jadi akhirnya apa kata Rasul kepada penulis? Sini kamu tulis. Nah, itu sudah ada manajemen tulis menulis waktu itu, sekretaris Rasulullah. Sekarang kamu tulis, lahan dahna itu adalah milik Bani Bakar. Qailah ketika itu menyimak. Qailah ini dari Bani Tamim, dan dahna itu adalah lahan yang diperebutkan. Si Qailah dari Bani Tamim, Huwairis dari Bani Bakar. Muncullah dia mempertahankan hak rakyatnya. Walaupun Huwairis, saya ikut kamu tadi ke Madinah, kamu dari Bani Bakar, tapi saya Bani Tamim. Saya harus perjuangkan. Itu dahna, itu tempat mengembalanya orang-orang Tamim, tempat orang perempuan Bani Tamim mencari kayu api, tempat, artinya itu lahan yang dimanfaatkan oleh Bani Tamim. Sekarang Rasulullah ingin memberikan kepada Bani Bakar, diprotes langsung oleh Qailah. Tidak ya Rasulullah, itu lahan ya Rasulullah, tempat perempuan mencari kayu api, tempat perempuan ya Rasulullah. Masuklah di situ, dia membela hak rakyatnya. Maka ketika itu, kalau begitu, stop dan tulis. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, sudah kalau begitu lahan ini milik bersama. Maka apa yang di lahan itu, rumput yang ada di lahan, kayu api yang ada di lahan, air yang ada di lahan, semua kalian berserikat di sana. Baik Bani Tamim, baik Bani Bakar, semuanya sama-sama punya hak. Hampir saja kalau tidak tadi ditegur oleh diingatkan oleh Qailah, jatuhlah lahan dahna itu kepada Bani Bakar. Tapi dengan diperjuangkan oleh Qailah, langsung Rasulullah stop. Akhirnya apa kata Rasulullah? Semua kalian bersatu. Maka itulah sebabnya hadis itu keluar, yaitu umat Islam semua kita ini berserikat dalam rumput, berserikat dalam air, berserikat dalam, artinya hal-hal yang menjadikan pelita semua punya. Jadi rumput, air, apalagi beberapa hal itu semua kita milik bersama. Tidak boleh ada orang yang mengkat-kat. Nah, dari situlah Rasul mengatakan, kemudian jangan kalian ikuti fatan, kata Rasulullah. Jangan kalian mengikuti setan tukang fitnah. Maka hari ini kalian bersatu, itulah milik bersama. Silakan kalau azan karena waktu sudah masuk. Bapak Ibu sekalian, kita sedikit sambung kisah ini. Jadi ketika terjadi perdebatan di hadapan Rasulullah antara Huwairis dengan Qailah, padahal Huwairis itulah yang membawa Qailah ke Madinah. Tapi ketika Huwairis meminta jatah dahna, lahan dahna itu supaya jatuh ke Bani Bakar, dan Rasulullah SAW sudah menyuruh juru tulis untuk menulis, langsung diprotes oleh Qailah. Dia pertahankan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, stop, yang tulis shadaqatul miskinah, ini perempuan yang benar. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah SAW mengomentari waktu itu, al-muslimu akhul muslim, yasa'u man ma'wal yasa'uhu man ma'u was-syajaru wa la yata'awanan al-fattan.
Artinya apa? Bahwa muslim dengan muslim yang lain, kalian kan sudah sama-sama muslim ini. Bani Bakar sudah muslim, Bani Tamim juga sudah muslim. Yang namanya muslim dengan muslim yang lain bersaudara. Kemudian di dalam masalah air, dalam masalah rumput, masalah lahan-lahan seperti tadi, kalian berserikat semuanya. Jangan kalian mengikuti tukang fitnah, yaitu setan, sehingga kalian nanti berkonflik antara sesama kalian. Nah, ketika itu melihat Qailah ini memprotes, si Haris Quraisy marah dia sama Qailah. Qailah, kamu tuh tidak pandai balas jasa. Sudah saya bawa ke sini, kamu pula yang menghalang. Coba kita bawa orang dari itu dia halangnya hak kita, kira-kira gimana? Kesal kita tak? Dibacalah oleh Quraisy. Saya membawa kamu, saya apa? Kamu pula melarang. Dahna dia memprotes. Maka si Qailah, saya tahu kamu orang baik, kamu orang bersih. Dalam perjalanan kamu apa? Dipuji-pujinya siapa tadi? Quraisy, Haris tadi. Dipuji-pujinya Quraisy, dan saya sangat terima kasih. Tetapi kalau kamu menggugat ataupun meminta Dahna itu jatuh ke Bani Bakar, tidak bisa. Karena saya kasihan melihat rakyat saya. Karena itu tempat mereka menambat unta mereka, tempat mereka mengembala, tempat perempuan Bani Tamim. Di situ mereka mencari kayu api. Sekarang jatuh ke Bani Bakar. Kemana hak mereka? Tak sayang kamu, dan saya harus berdekat. Maka sebagaimana kamu menuntut hak kamu kepada Rasulullah, saya juga punya hak untuk menuntut hak-hak kami Bani Tamim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya saya dengan kamu? Akhirnya sadarlah Quraisy. Ketika itu maka dia angkat tangan, maka dipujinya kembali si Qailah ini. Ya sudah, kamu adalah saudaraku seumur hidupku, dan kita berdamai. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dalil dalam kisah ini adalah Qailah menceritakan cara duduk Rasulullah SAW ketika beliau temui di masjid beliau pagi-pagi setelah sholat subuh. Bagaimana duduk Rasulullah? Rasulullah duduk namanya duduk qurfusa, dengan mengangkat kaki, kemudian menempelkan dengan menempelkan dua pahanya kepada perutnya sambil memegang betisnya begini. Itu kan duduk orang sederhana. Begitulah jangannya. Ini yang namanya duduk qurfusa namanya ini. Nah, kalau orang seperti ini mungkin presiden dulu begitu. Maka dia tidak duduk orang sombong itu kan kaki dibentangkan, setelah itu tangan itu itikat, itu duduk orang sombong itu. Itu duduk mutarabi berserah ini kan Rasulullah gini. Jadi itu duduk orang sederhana, itu yang membuat siapa tadi Qailah tadi terharu dia. Di samping wibawa Rasulullah itu menajam ke dalam hatinya sampai dia gemetar dan menangis. Dan teguran Rasulullah, perempuan, ibu, jangan kau menangis, jangan kau gemetar. Nah, pas Rasulullah menegur dia begitu, tapi padahal Rasulullah tidak menoleh itu. Rasulullah dari belakang, dan Rasulullah melihat sendiri, walaupun dia di belakang, tapi dia ada Rasulullah. Nah, langsung dia semenjak Rasul menegurku, aku tenang. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian cara duduk Rasulullah yang diceritakan oleh dan juga oleh Qailah. Cara duduk Rasulullah SAW salah satunya yaitu dengan qurfusa, atau disebut juga oleh ulama oleh ulama bahasa itu ihtiba. Ihtiba itu kalau ihtiba itu dengan kain, bukan dengan tangan. Kalau dia dengan tangan dipegangnya betisnya seperti tadi, itu namanya qurfusa. Kadang-kadang dipasang kain kan, diikat. Nah, kalau orang Sudan itu biasa gitu. Orang Sudan cuma duduk santai. Kalau dulu dia masjid itu dipasangnya kain, sorotannya kadang-kadang diikatnya kan. Nah,
itu namanya ihtiba. Maka di sini hadis-hadis ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah itu salah satu bentuk duduknya duduk khusuk, dan ini menunjukkan kesederhanaan beliau dan tawadhu beliau, sehingga ketika duduk seperti itu dia tidak nampak muncul. Maka semua orang, mana Rasulullah SAW? Karena dia sederhana, tidak memilih cara-cara khusus untuk Bapak Ibu cara duduknya. Ini tentu Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini, hadis qailah ini kita dapatkan beberapa pelajaran. Pertama, hadis qailah ini menjelaskan salah satu cara duduk Rasulullah SAW dan bagaimana tawadhunya Rasulullah SAW dan khusyuknya beliau. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu, jadi di situ al-mutakhasyi kata dalam cerita qailah tadi, khusyuk. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Khusyuk itu di samping dia amal hati, tapi khusyuk itu nampak juga pada fisik. Maka kan nampak orang khusyuk ini apa? Kalau Bapak Ibu khusyuk salat gimana? Kalau goyang-goyang gini itu khusyuk itu. Sebentar dipegang peci, sebentar dibuat sebentar. Tapi kalau dia khusyuk, badannya tenang. Artinya apa? Bahwa khusyuk itu walaupun dia amal qalbi, amalan hati, tapi bisa nampak di penampakan penampilan fisik kita. Nah, ini juga salah satu hadis. Kemudian juga ingat Bapak Ibu sekalian bahwa memperlihatkan sikap khusyuk di dalam duduk kita, berjalan kita, itu tidak harus menunjukkan bahwa kita lemah, bahwa apalagi kita sebagai orang mau mati, seperti yang dia ada berkehendak. Khusyuk berwibawa. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di sini juga Rasulullah memberikan contoh kepada sahabat, karena dia itu kan qudwah. Maka dalam duduknya pun dia menjadi contoh untuk yang lain. Jadi kalau ada guru, kalau ada apa, tak perlu kita menonjol-nonjolkan. Maka coba tiru Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga Rasulullah bagaimana dia tidak melihat, menoleh ke belakang. Nah, ini juga kalau ada nanti kita murid-murid kita perempuan yang mengajar laki-laki, maka kalau tidak perlu melihat dia, tak perlu dia melihat. Maka Rasulullah tidak menoleh ke belakang melihat wajah qailah, tapi dia tetap hanya cukup mengatakan, hai ibu, tenanglah dan usah menangis. Dan tanpa dia menghadapkan mukanya kepada qailah. Ini memberikan contoh kepada para guru, kalau punya mahasiswi, punya apa, jangan melotot mata masing, itu menghindari fitnah. Seperti Rasulullah SAW, bagaimana dia menghadapi wanita dan berbicara dengan wanita. Akhirnya Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran bisa kita dapat dari kisah qailah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.